Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Oh haleluya, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan selama tahun 2021 Tuhan. Tuhan kami yakin di tahun 2022 ini Tuhan Kau selalu tetap setia Tuhan. Pagi hari ini kami hendak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau menyucikan kami, menguduskan kami untuk layak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Kau menyucikan, menguduskan yang melayani pada ibadah pada pagi hari ini. Semuanya Tuhan Kau menyucikan Tuhan. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan. Yang berada di rumah mengikuti secara online juga berkati. Yang dalam perjalanan Kau pimpin sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Tuhan, pimpin kiranya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar nama-Mu saja kami tinggal, kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang percaya semua katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita memasuki minggu pertama di awal tahun 2022. Amin. Kita percaya kita memasuki awal tahun ini dengan kemurahan Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita mau katakan denganmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Dia Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu
Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Kau selalu bersama kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sorakan selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi kita salam shalom. Shalom. Mari kita berikan salam kiri kanan, kita saling memberkati satu sama lain, kata selamat tahun baru. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan yang baik, amin. Amin. Berapanya rindu memuji-muji Tuhan kita dengan segenap hatinya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, haleluya. Come on. Mari gereja Tuhan bersama-sama kita nyanyikan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Bangun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita, come on. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan
alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita, bersuka cita bagi Tuhan kita. Mari angkat tanganmu, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhanlah yang benar. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, mari bersukacita, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di awal tahun ini mari kita bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang baik, Allah yang setia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur di hadapannya. Mari kita bawa persembahan yang baik. Mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam-Mu, Bapa yang setia, Allah yang setia, tak pernah tinggalkan, selalu menyertai setiap langkah kami.
kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Yesus Engkaulah Raja, kasih hidup kami. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari bersama angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Mari saya undang kedua bangkit berdiri bersama-sama katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Oh, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Di minggu yang pertama di awal tahun ini kami datang mencari wajah-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu di pagi hari ini hati kami meluap dengan ucapan syukur, dan kami mau berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
persembahkan bagimu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita buka hati kita, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku. We thank you, Lord. We worship you. We love you, Lord. Curahkan ya Tuhan berkat tahun baru bagi setiap umat-Mu yang mengandalkan Engkau, yang mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan, jikalau pagi hari ini kami dapat datang dengan keluarga kami beribadah, membangun mezbah dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang terutama, yang pertama, sebagai kepala dari tahun yang baru. Karena segala sesuatu itu berasal dari-Mu, yang mengalir dari atas tata-Mu yang mulia, yang suci dan kudus dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengar apa yang menjadi pesan firman, urapi dan berikan pengertian dan perubahan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan urapan-Mu. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Sebelum duduk, mari katakan pada yang sebelah kanan kiri, selamat tahun baru. Silakan duduk Bapak Ibu.
Kami dari keluarga besar My Family, saya Pastor Luke dan Bu Ros dan seluruh keluarga mengucapkan Happy New Year kepada semua jemaat dan keluarga besar My Family di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga di minggu yang pertama di awal tahun kita dapat datang beribadah mencari Tuhan. Walaupun hujan deras di luar dan banyak orang mungkin memilih untuk stay at home, tetapi secara profetik saya percaya ini hujan berkat dan lawatan Tuhan bagi kita semua. Haleluya, amin. Saya ingat waktu di Korea Selatan, gereja yang ada di sana itu berkembang dahsyat dan revival. Itu karena mereka itu mencari Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun di musim salju, di hujan es sekalipun, mereka tetap datang beribadah. Itulah yang menyebabkan perubahan dalam hidup mereka from survivor to revival, ya. Nah, dalam kehidupan kita semuanya, kita bersyukur karena Tuhanlah sumber segala sesuatu. Oleh sebab itu, di tahun yang baru ini, Tuhan memberikan visi untuk gereja kita, the year of new paradigm, tahun paradigma yang baru. Katakan bersama-sama, tahun paradigma baru. Apa artinya? Saudara, kalau kita melihat dalam visi tahun 2022 ini, maka setiap tahun Tuhan menuntun kita. Tahun 2018 itu the year of new beginning, permulaan yang baru. 2019 the year of new birth, kelahiran yang baru. 2020 the year of new dimension, tahun dimensi yang baru. Dan tahun yang lalu 2021 the year of integrity, tahun integritas di mana pikiran, perkataan, perasaan dan perbuatan itu harus sama, integral, bulat, utuh, menyeluruh sebagai satu kesatuan, bukan desimal yang terbagi dan terpecah, tapi integral. Dan di tahun 2022 ini adalah tahun the year of new paradigm, paradigma yang baru. Karena saya percaya di Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mengapa saudara kita perlu hidup dengan visi Tuhan? Karena visi dari Tuhan, dari firman-Nya, itu akan membuat kehidupan kita berubah. Saya mengajak kita semua untuk review tahun 2021 yang baru lewat. Dari bulan Januari sampai Desember, apakah kita diberkati dengan tuntunan Tuhan? Mulai dari a person of integrity di Januari, dan Februari integrity in words, perkataan, lalu Maret relationship, dan April kita mulai berdoa ada favor yang turun ketika kita hidup tulus dan berkenan dalam integritas. Bulan Mei kita meminta roh Allah dicurahkan, roh kebenaran, the spirit of integrity. Dan Juni worship in integrity. Juli integrity in family, keluarga kita diberkati. Agustus integrity in faith, iman kita di tengah pandemi. Kita harus tetap kokoh dan kuat dan mencari Tuhan. September integrity in finance, apakah kita dapat dipercaya dengan keuangan yang telah Tuhan serahkan dan curahkan untuk kita kelola. Oktober integrity in work and ministry. November integrity in the end times, dan Desember the birth of integrity. Pastor Luke berdoa kiranya semua berkat Tuhan itu dimeteraikan di tahun integritas yang baru kita lalui. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita mulai dengan tahun yang baru ini dengan ayat emas di Yesaya 43
di ayat 18 sampai 21 saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama-sama. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Katakan amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa arti paradigma? Paradigma secara sederhana artinya cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Dalam bahasa akademisnya, berpikir itu kognitif, bersikap itu afektif, dan bertingkah laku itu konatif. Ternyata seluruh keberadaan hidup kita sangat tergantung pada cara pandang kita. Karena cara pandang kita lah yang akan menuntun model pola hidup kita. Itulah sebabnya dalam bahasa Latin paradigma artinya model, pola. Dalam bahasa Inggris paradigm artinya example, pattern, model. Dan dalam Yunani paradigma artinya membandingkan, berseberahan, para, dan memperiakkan dek. Jadi ibaratnya showroom mobil. Setiap mobil yang ada di sana itu berbeda-beda jenisnya, dan tidak perlu dibandingkan satu dengan yang lain karena memang beda fitur, beda mesin, beda kapasitas, dan juga beda tipe. Demikian juga hidup kita. Kita harus bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita calling, panggilannya, memberikan kita function, fungsinya, dan memberikan kita karunia-karunia yang berbeda-beda. Ibarat anggota tubuh kita, semuanya bisa berfungsi dengan baik. Mata, telinga, mulut, hidung, bahkan organ-organ tubuh yang ada di dalam kita, semua itu memiliki fungsinya masing-masing dan sangat berarti. Ada amin? Oleh sebab itu kita sebagai tubuh Kristus, kita harus memiliki satu paradigma, cara pandang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya Pesteluk? Yang pertama, kita harus memiliki new mindset. Katakan bersama-sama, new mindset. Pikiran kita ini harus baru. Jangan kita terpengaruh dengan dunia, dan kemudian kita ingat di tahun baru Pesteluk sampaikan, jangan lagi kita melihat kaca spion di masa lalu. Kegagalan, kelalaian, semuanya jangan lagi dilihat. Ibarat kaca spion mobil, mengapa lebih kecil dari kaca yang ada di depan? Karena kita ini diajak Tuhan untuk selalu melihat ke depan. Jangan lagi memandang ke belakang kesalahan, kegagalan, kelalaian masa lalu. Mengapa? Karena musuh selalu ingin membuat orang menyesal, tertuduh. Ketika seseorang itu tertuduh, dia tidak bisa lagi maju ke depan. Ketika seseorang itu kecewa dengan hidup ini, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang-orang sekelilingnya, dia sulit untuk bisa maju ke depan. Oleh sebab itu Filipi 3 yang juga ayat emas untuk kita di tahun ini, Rasul Paulus berkata di ayat 13, kita harus melupakan apa yang di belakang dan berlari menuju ke depan. Dan kita terus di tahun 2022, saudara lihat ini angkanya double, 2, 2, 2. Artinya
akan ada pelipat gandaan. Yang percaya katakan amin. Akan ada double up segala sesuatu dalam hidup kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, double up. Jadi berkat Tuhan itu akan double up. Dan Tuhan meminta kita merespon juga dengan double up. Mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bersyukur lebih banyak lagi. Berdoa, tambahkan lagi dalam hidup kita. Segala sesuatu dalam hidup kita, ayo kita naik ke tempat yang tinggi. Menara doa itu artinya tempat yang tinggi. High mountain, gunung kudus Tuhan yang tinggi, akan membuat kita memiliki new perspektif. Yaitu perspektif yang baru. Ada amin? Kalau orang ada di lembah, tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Karena dia terjebak, terperangkap dalam lembah kekelaman. Tetapi begitu Tuhan mengajak kita naik ke atas, waktu kita masuk dalam doa, pujian, penyembahan, maka kita akan ada di atas gunung yang tinggi dan segala sesuatu akan mulai berubah. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini Pesteluk mengajak kita, ayo kita live for God. Apa artinya live for God? Hidup kita untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Saat mata jasmani melihat keadaan, pastikan mata rohani memandang kemuliaan. Sebab Allah telah memberi semuanya. Pastikan jangan asal hidup dengan semaunya. Yang percaya katakan amin. Apa yang telah Tuhan berikan? Semuanya, saudara. Oleh sebab itu bingkai hidup kita, ini paradigma, cara pandang kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita harus bisa selalu bersyukur. Bagaimana caranya kita selalu bersyukur? Dengan hidup kita, dengan sikap kita, dengan doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara terkasih, kemarin kita belajar rahasia berkat orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi itu diberkati Tuhan? Dari keturunan Abraham. Karena mereka itu selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Dalam penyembahan dan juga persembahan. Di mana ada orang Yahudi selalu ada rumah ibadah, sinagog. Mereka cari Tuhan dulu di seluruh dunia. Oleh sebab itu jangan heran Tuhan memberkati mereka dalam segala hal. Teknologi, kepintaran, kejeniusan, penemuan-penemuan yang baru. Karena mereka memiliki paradigma yang baru. Hari ini Tuhan mengajak kita, tanggalkan manusia lama, ibarat baju yang lama. Dan kita kenakan manusia baru. Saudara lihat, baju lama dengan baju baru, itu pasti beda. Setiap tahun yang baru kita selalu ingin memiliki baju baru. Banyak orang akan shopping baju yang baru. Tidak ada yang di tahun baru mencari lagi mana baju saya yang 10 tahun yang lalu, yang sudah tidak cocok lagi.
Karena bajunya sudah tidak pas. Dulu mungkin kita badannya besar, sekarang sudah slim. Semua sudah berubah. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 23 dan 24. Mari kita baca bersama. 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Tuhan minta kita renew your mind. Pikiran kita harus berubah. Kita sudah dibaharui dalam roh kita. Waktu kita percaya Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi manusia baru, roh kita baru. Tapi pikiran ini harus berubah. Cara kita berpikir, sudut pandang kita. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada amin? Jadi mulai hari ini kita diajak untuk selalu berpikir, apakah ini kehendak Allah? Sebelum kita lakukan sesuatu, kita tanya dulu, is this God's will? Lalu kita tanya, apakah ini adalah God's idea? Bukan hanya good idea, ide yang baik, tapi ini semua berasal dari Tuhan. Apakah ini baik? Ini berkenan kepada Tuhan? Apakah ini yang sempurna, yang terbaik? Ada amin? Contoh, kalau hari Minggu kita datang ke gereja ibadah, sudah pasti itu kehendak Tuhan. Amin? Nggak perlu ditanya lagi. Tapi kalau diajak orang, ayo kita apa dulu, ya? Hobi naik sepeda dulu kita. Oh, tapi hari Minggu ini, nggak apa-apalah. Pokoknya kita naik sepeda aja. Ayo kita kumpul-kumpul. Saudara pasti sudah tahu yang mana kehendak Tuhan. Very simple. Tuhan mengajar kita agar selalu mengutamakan Dia. Dan apa yang terjadi ketika kita mengutamakan Tuhan? Tuhan selalu bekerja di luar logika dan logistik manusia. Ada amin? Sekali lagi, Tuhan itu selalu bekerja di luar logika dan logistik manusia. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, yang kadang tidak masuk akal. Ketika Abraham diminta untuk pergi, tinggalkan Ur Kasdim, tempat dia tinggal, Abraham mungkin bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa saya diminta tinggalkan semua? Karena di tempat Abraham itu semua penyembahan berhala yang belum mengenal Tuhan. Allah mengajak Abraham, ayo keluar dari comfort zone. Keluar. Tidak mengerti, tapi Abraham taat. Ada amin? Dan saudara lihat, Abraham diberkati luar biasa, dan kita semua juga adalah anak-anak Abraham melalui Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, maka mereka itu mendapat manna dari surga. Ini adalah bakery from heaven, yang tidak dibuat oleh manusia, tidak ada rumus, tidak ada cara, tidak masuk akal. Tetapi mereka dipelihara selama 40 tahun, saudara, di padang gurun. Melalui apa? Mana? Sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yang tidak masuk akal. Seperti Elia di tepi sungai Kerit, itu dipelihara oleh burung gagak, saudara. Elia diberikan hamburger, roti dan daging dari burung gagak yang memelihara selama masa kelaparan. Seperti mujizat 5 roti dan 2 ikan, tidak masuk akal. Kenapa rotinya itu bisa berlipat ganda, ikannya bisa berlipat ganda? Tidak masuk dalam common sense. Tapi Tuhan mau kita percaya God's miracle and provision, persediaan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beberapa waktu yang lalu, Pastor Luke dan Bu Ros, kita bersyukur, berterima kasih kepada jemaat dan pengerja yang mau fellowship dengan kita di bulan Natal yang lalu. Ada yang hanya sekedar just coffee time, ada yang dinner, ada yang lunch. Kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena di sana kita bisa sharing, kita bisa berbagi, dan saya juga bisa memberi nasihat, advice kepada jemaat ya, yang menyediakan waktunya. Mungkin banyak orang berpikir, mana ada waktu Pak Lu? Sebenarnya kita banyak waktu saudara, tapi kita memegang prinsip Alkitab. Mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Amin. Seperti kata Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang, ayo Pastor Lu, kita sama-sama yuk, kita ngopi, it's okay. Di sana saya bisa sharing. Dan beberapa hari yang lalu ada pengerja kita, anak-anak muda, saya share. Mereka curhat. Ada yang selama 2 tahun pandemi ini sudah stres dan sudah no way out, nggak ada jalan lagi. Hutang sana sini, saudara. Pekerjaan nggak ada yang bisa jalan. Ada yang jual mobil dulu. Sekarang mobil turun harga semua karena PPN dan subsidi dan sebagainya. Sementara hutang dikejar oleh kolektor. Dalam keadaan seperti itu, mereka ingat cari Tuhan. Datang ibadah, gereja. Saudara tahu, tiba-tiba ada berkat dari Tuhan. Mereka itu mulai diminta untuk budidaya jamur, saudara. Yang selama ini di hutan-hutan sulit dicari. Ini jamur obat, saudara. Yang permintaannya besar di China. Mereka cari di hutan langka. Dan Tuhan tiba-tiba bisa berikan cara bagaimana budidaya jamur nggak perlu di hutan lagi, di rumah, di satu tempat, cari di kota. Mereka mulai budidaya. Dan sekarang saudara, tiba-tiba ordernya itu multiplikasi. Tidak sempat mereka buat. Dan berkat itu turun secara tiba-tiba. Dan ketika Pastor Luke bertemu, bertanya, sekarang tinggal di mana? Dulu tinggalnya nun jauh, saudara. Daerah Marelan ya. Sekarang mereka berkata, kami sudah diberkati, baru saja beli rumah yang baru, sudah ada perabot, fully furnished, semua kami baru pindah 2 bulan yang lalu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sesuatu yang doesn't make sense, Tuhan itu bisa tolong. Ada lagi suami istri yang sudah setia bersama-sama kita, yang terus setia melayani. Dan mereka juga curhat ketika keluarga itu dilanda masalah besar dan ayahnya itu sudah tiada. Dia sudah stres. Apa yang mau saya lakukan? Tiba-tiba Tuhan ajarkan mereka cari Tuhan. Dan begitu mencari Tuhan, Tuhan sanggup memberikan mereka jalan keluar melalui investasi. Ada rumus yang diberikan, rumusnya pas, dan sekarang mereka itu sudah keluar dari minus dan hidupnya surplus. Kalau dulu hidupnya pas-pasan, pas perlu ada kan gitu kan, pas tagihan datang ada. Sekarang mereka sudah hidupnya surplus. Mengapa? Ingat,
Kalau Tuhan menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun, itu tujuannya untuk mengajar kita untuk selalu mencari Tuhan. Ada amin? Mencari Tuhan. Waktu kita melewati padang gurun hidup kita, coba kita renungkan dulu waktu kita di padang gurun nggak ada apa-apa, kita masih kerja sama orang, kita masih hidupnya ala kadarnya. Sekarang kalau kita sudah diberkati, apa yang perlu kita lakukan? Pestelu, kita harus banyak bersyukur. Ada amin? Kita harus selalu lebih lagi mengasihi Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Yesus itu membuat mujizat, air itu bisa menjadi anggur. Ada amin? Ini adalah miracle dalam hidup kita. Jadi pesan untuk kita hari ini very simple. Reset your life. Kata bersama-sama, reset your life. Kita perlu reset hidup kita. Apa yang perlu kita ubah? Kita reset. Kata bersama-sama, reset. Reset itu artinya mulai lagi. Mulai dengan New Year resolution, resolusi yang baru di tahun yang baru. Kalau dulu kita jarang baca Alkitab, mari kita sekarang mulai baca Alkitab setiap hari. Di My Family kita ada banyak grup baca Alkitab. Saudara boleh ikut, Pestelu ikut, Bu Ros ikut. Kita belajar untuk selalu mau mengutamakan Tuhan. Lalu yang berikutnya, avoid upset. Apa artinya avoid upset? Jangan sampai kita ini marah, kecewa. Jangan sampai ada orang yang tawar hati. Ada amin? Jangan sampai upset. Udahlah, nggak usah lagi bicara tentang yang rohani. Saya nggak mau lagi. Coba lihat hidup saya berantakan. Jangan saudara. Karena saya akan close dengan kisah Yusuf. Saudara, mengapa Yusuf itu diberkati? Mengapa Yusuf itu disebut pohon yang berbuah? Bahkan Yusuf itu arti namanya, He will add. Tuhan akan menambahkan. Siapa yang rindu dalam hidup ini? Kita selalu ditambahkan. Ada amin? Selalu ada tambahan yang baru. Itu arti kata Yusuf namanya. He will add. Dia akan menambahkan. Dan Yusuf punya 2 anak selama dia dibuang di Mesir. Ditelantarkan. Hanya ditolong dan disertai Tuhan. Anak yang pertama Manasye, yang artinya melupakan. Forgetful. Lupakan semua kekecewaan. Upset. Anak yang kedua itu Efraim, yang artinya berbuah-buah, fruitful, double prosperity. Ini nubuat untuk kita tahun ini. 2022, double fruitfulness, double prosperity, double success. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Untuk semua ini terjadi, saudara, untuk kita menerima berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa. Nanti saudara lihat di Alkitab. Yusuf itu menerima di Ulangan 33 ayat 13-17 berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa. Kata bersama-sama, berkat yang terbaik, terutama, teristimewa. Katakan amin. Saudara, bagaimana kita bisa terima ini? Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, new mindset, di mana Yusuf itu belajar selalu mencari Tuhan. Dan yang terakhir, new skill set. Apa artinya new skill set? Kita upgrade diri kita. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Upgrade your skill. Kata bersama-sama, upgrade your skill. Pestelu melihat ada banyak sekali jemaat, wah punya skill yang luar biasa. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang sangat pintar memasak, membuat kue. Wah cantik sekali kuenya, enak sekali. Kue kering, kue-kue basah, apa saja saudara. Wah, saya kata pada Bu Ros, ini lebih enak daripada yang dijual itu. Itu adalah talent dari Tuhan.
Kita doa supaya Tuhan berikan skill yang baru untuk memuliakan Tuhan. Kejadian 41 di ayat 48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara lihat, begitu mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada Yusuf wisdom, food technology yang paling canggih, yang tak makanannya bisa bertahan 14 tahun, belasan tahun. Food storage, food logistik, food distribution, food supply chain, semuanya diberikan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan Yusuf ini adalah a man of low profile and high profit. Ada amin? Low profile, hidupnya itu rendah hati, tidak sombong. But high profit, saudara mau pilih yang mana? Mau yang high profile low profit atau low profile high profit? Ya? Saya pilih seperti Yusuf, saudara. Rendah hati. Dan Tuhan tolong terus. Semua orang yang di sekeliling Yusuf diberkati. Semuanya berhasil. Apa rahasianya? Saya akan close. Ingat, Tuhan mau hidup kita sebagai saluran yang selalu dekat sumber mata air. Bukan baskom yang hidup untuk diri sendiri. Katakan amin. Sekali lagi, Tuhan mau hidup kita sebagai, mari kita baca bersama sebagai closing. Tuhan mau hidup kita sebagai saluran yang selalu dekat sumber mata air. Bukan baskom yang hidup untuk diri sendiri. Tuhan mau kita, semakin kita diberkati, semakin kita dekat Tuhan. Dan yang terakhir, when God bless and raise your standard of living, then you should raise your standard of giving and thanksgiving. Ada amin? Saya mau katakan satu hal, selama hampir 30 tahun pelayanan, setiap orang yang mengutamakan Tuhan, yang belajar untuk melayani, belajar untuk beribadah, dan selalu setia dalam memberi, menabur, Tuhan berkati lebih lagi. Saya melihat grafiknya naik terus. Naik terus. Sebaliknya kalau ada orang yang, wah, sudahlah, kita udah senang, ngapain lagi kita ke gereja, ngapain lagi kita doa, ngapain lagi kita cari Tuhan. Tiba-tiba hidupnya jadi ini. Baru beberapa waktu yang lalu, Pastor Luke dengar. Ada yang dulunya sudah hebat diangkat. Maaf, lupa Tuhan. Sekarang pusing 7 keliling. Timnya semua pindah. Omsetnya tiba-tiba turun drop. Sampai dia stres. Tapi sebaliknya orang yang selalu cari Tuhan, Tuhan selalu angkat lebih tinggi lagi. Yang selalu ingat memberi, yang selalu setia kepada Tuhan, Tuhan akan angkat lebih lagi dan lebih lagi. Seperti orang-orang Yahudi. Sekali lagi, rahasia berkatnya dalam penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan diri untuk perjamuan kudus. Saya ajak Bu Ros, kita bersama-sama akan menyembah Tuhan. Bapa, layakkan kami untuk perjamuan ini. Engkau mengingatkan kami di tahun yang baru ini, selalu mengutamakan Engkau, selalu datang percaya ada cara yang baru, ada mujizat yang baru, karena kasih setiamu yang baru. Baharui mindset kami, baharui skill set kami, sehingga kami selalu mengutamakan Engkau dalam hidup ini sebagai saluran yang terus mengalir dengan mujizat dan kasih. Sucikan hati kami,
layakkan kami untuk perjamuan kudus ini. Kami sambut di dalam nama Yesus. Mari kita ini diberkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan. Perjamuan hanya bagi yang sudah percaya Tuhan, dan anak-anak umur 12 tahun belum diizinkan ikut ambil bagian. Mari kita siapkan diri perjamuan. Mari bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi, katakan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus?
Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih. We thank you, Lord. Oh, we love you. Ya Rama Shiki Rama. Oh, Bapa yang di surga, curahkan berkat tahun baru bagi semua umat-Mu yang setia beribadah mencari wajah-Mu. Yes. Horia Rama Shiki Kia Rini Kia Ramo Kia Rama Soko Roba Ya Rama Soki Narabaka Rabah. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, di tahun yang baru ini ketika engkau mengutamakan aku dalam hidupmu, maka ketahuilah engkau akan melihat sumber mata air yang tidak pernah kering, yang akan terus mengalir dalam hidupmu, yang memberikan banyak ikan-ikan. Ada sungai kehidupan yang penuh dengan ikan. Aku akan membuka sungai di padang belantara. Engkau akan melihat jalan yang baru yang aku bukakan, yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah engkau bayangkan, yang belum pernah timbul dari hatimu. Ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat ada pintu yang terbuka dalam hidupmu. Sebab sesungguhnya akulah yang memegang kunci, dan apabila aku membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Terima dalam nama Yesus. Yes. Terima double blessings and double fruitfulness di tahun yang baru ini dalam nama Yesus. Biar masuk Jesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. We thank you, Lord. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus di awal tahun ini. Engkau memberkati semua umat-Mu, keluarga demi keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, pemeliharaanmu dan penyertaanmu, dan juga rencana yang ada di depan kami adalah rencana yang berasal darimu. Engkau juga memberkati tangan dan hati yang telah menabur, memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, dan juga pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah, dan Engkau memberikan berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa di tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur, kuduskan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengar beberapa pengumuman warta. Shalom Jemaat GBI My Family, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya di tahun yang baru ini Bapak Ibu telah banyak membuat resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita, khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu tidak lupa untuk membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita. Tema kita di bulan ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun secara online. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat membawa persembahan ucapan syukur kita di awal tahun. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 9 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 9 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora MTH pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 ruang tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, di awal tahun ini kami mengajak semua yang rindu untuk mendukung pembangunan GB Podomoro. Kita sudah mulai membuka renovasi bagi yang rindu menabur peralatan, perlengkapan, maupun secara dana dan janji iman. Kita percaya tahun ini kita akan memulai renovasi dan rumah Tuhan akan siap pada waktunya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita di awal tahun ini di dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman telah Engkau taburkan ya Bapa. Engkau mengajar kami untuk memiliki the new mindset and the new skill set ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Pak Gembala, berkati Bu Ros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besarnya Bapak. Engkau berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru, pakai hamba-hambamu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gembala pembina kami yang di pusat, hambamu Pak Niko, beserta seluruh deputi-deputinya Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan yang baru, pakai hamba-hambamu ini lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mengucap syukur buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbendaharaan-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan, atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang setia. Apapun pekerjaan, profesi, serta usaha anak-anak-Mu ini Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga bisa membawa pemulihan di negeri ini. Dan kami percaya ya Bapak, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan lainnya, sertai kami nantinya dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Mari saudara terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat tahun baru. Sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.